Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Gisela, NPM 20032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-9 dari surveillance kesehatan, yaitu di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Novarik Maneska MMKes. Baiklah, di sini saya akan masuk ke bagian pertama, yaitu menjelaskan dan memberikan contoh yang dimaksud dengan sistem surveillance nasional. Sistem surveillance nasional adalah tatanan penyelenggaraan surveillance yang terintegrasi antara unit penyelenggaraan surveillance, laboratorium, sumber data, dan penyelenggaraan program kesehatan serta tata hubungan antara wilayah, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Signas adalah sistem informasi yang berhubungan dengan sistem informasi lain baik secara nasional maupun internasional dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Signas dibangun dan dikembangkan dari berbagai jaringan sistem informasi kesehatan, provinsi, dan sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan dasar hukum dilakukannya sistem surveillance nasional. Yang pertama yaitu sistem surveillance nasional terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang karantina laut. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang karantina udara. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Yang keempat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1991 tentang wabah penyakit menular. Yang ketujuh, Peraturan Perundangan Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Yang kedelapan yaitu International Health Regulation edisi 1998. Yang kesembilan, Permenkes nomor 1116 atau 2003 tentang surveillance epidemiologi. Yang ke-10 Permenkes tentang wabah. Yang ke-11 yaitu Permenkes tentang program penyelenggaraan surveillance epidemiologi. Baiklah, selanjutnya yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh hubungan surveillance epidemiologi kesehatan dan Signas. Sistem surveillance epidemiologi kesehatan merupakan subsistem dari Signas yang mempunyai fungsi strategis sebagai intelijen penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang mampu berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi epidemiologi untuk mewujudkan Indonesia sehat dalam rangka kesehatan nasional. Hal ini bisa dikaitkan dengan pengertian dari Signas yaitu sistem informasi yang berhubungan dengan sistem informasi lain baik secara nasional maupun internasional dalam kerjasama yang paling menguntungkan. Signas dibangun dan dikembangkan dari berbagai jaringan sistem informasi kesehatan, provinsi, sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh strategi pengembangan Signas. Yang pertama yaitu strategi sistem informasi kesehatan yang ada. Contoh penjelasannya itu sebagai pengertian terintegrasi, tidak bermaksud mematikan atau menyatukan semua sistem informasi yang ada. Sistem informasi yang lebih efisien bila digabungkan akan disatukan. Sistem informasi lainnya atau pengintegrasian lebih berupa pengembangan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan otoritas dan mekanisme saling berhubungan. Dengan integritas ini diharapkan semua sistem informasi yang ada akan bekerja secara terpadu dan strategis membentuk Signas. Yang kedua yaitu penyelenggaraan, pengumpulan, dan pemanfaatan bersama yaitu sharing atau data informasi terintegrasi. Pertimbangan akan perlunya mengkoordinasikan 5 jenis pengumpulan data yang masing-masingnya memiliki kekhasan dan kepentingan yang signifikan. Yang pertama yaitu
surveillance yang meliputi survei penyakit gizi, kesehatan lingkungan, dan pemantauan ketersediaan obat. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan data rutin atau UPT kabupaten atau kota ke Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Dan UPT provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten atau kota ke Dinas Kesehatan provinsi ke Departemen Kesehatan. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan program-program kesehatan khusus yang ada seperti program pemerataan malaria. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan sumber daya dan administrasi kesehatan yang sudah berjalan seperti kesehatan Signas, Sidiklat, dan lainnya. Yang terakhir itu survei dan penelitian untuk menanggapi data dan informasi dari pengumpulan data rutin yang meliputi baik yang berskala nasional atau seperti survei kesehatan nasional maupun yang berskala provinsi atau kota. Yang kelima yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh pelaksanaan sistem surveillance nasional. Yang pertama yaitu pengorganisasian. Semua instansi kesehatan yang terkait baik secara fungsional maupun struktural, yakni pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, lembaga kesehatan, masyarakat, swasta. Yang kedua yaitu mekanisme kerja atau identifikasi kasus dan masalah kesehatan. Yang kedua analisis dan interpretasi data. Yang ketiga penyebaran informasi. Yang keempat pembuatan rekomendasi alternatif. Yang kelima yaitu umpan balik. Yang ketiga jelaskan jenis penyelenggaraan. Yang pertama metode pelaksanaan. Yang kedua aktivitas pengumpulan data. Yang kelima yaitu pola pelaksanaan. Dan yang keempat kualitas pemeriksaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.